tauhid, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu ada 5 nama-nama Tuhannya: Wadda, wa Tuwa'a, wa Yaghutsa, wa Ya'uqa, wa Nasr. Itu disebutkan di dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, siapa 5 orang ini? Ternyata kelima orang ini adalah orang-orang soleh dari kalangan kakek moyang mereka. Jadi mereka, kaum Nabi Nuh itu punya kakek moyang. Namanya tadi 5 orang itu. Dan mereka terkenal dengan kesolihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka sudah wafat, kaumnya ini terkena penyakit malas beribadah. Ikhwan, anak tanya sama antum kalau berkawan sama orang soleh, ada daya tarik semangat gak untuk ibadah? Berkawan sama orang soleh. Tapi ketika berkawan sama orang malas, jadi malas kan? Ketika berkawan sama orang yang hobinya berbuat dosa, jadi juga hobi berbuat dosa. Tergantung berkawan kita ini dengan siapa. Begitu. Tujuan niatnya kaum Nabi Nuh membuat patung-patung itu niatnya ketika mereka sudah ditimpa kemalasan di dalam ibadah, maka mereka punya ide bagaimana kalau kakek moyang kita yang soleh-soleh itu kita buat gambarnya, kita buat patungnya, kita letakkan di tempat-tempat kita ibadah. Tujuannya agar tumbuh semangat. Masuk akal nggak ya kan? Ini trik syaitan pertama. Triknya syaitan atau iblis. Sabar iblis itu Pak, menyesatkan manusia itu sabar. Kalau kita tidak sabar melawan iblis, kita yang kalah. Menyesatkan kitanya pun sabar. Lihat generasi ke generasi. Iblis pertama kali membisikkan kepada manusia pada saat itu, buatlah patung nenek moyangmu, kakek moyangmu yang soleh-soleh itu agar kamu bersemangat. Taruh di tempat-tempat kamu beribadah. Ketika malas, lihat patungnya. Oh, teringat, soleh lagi, semangat lagi. Ya kan begitu? Generasi pembuat patung punah. Punah. Habis generasi pembuat patungnya. Muncul generasi baru. Namanya manusia itu kan terus regenerasi. Generasi baru ini musibah. Iblis datang kepada generasi yang baru ini mengatakan, dulu nenek moyangmu nyembah patung ini. Merekalah Tuhan-Tuhan mereka. Merekalah Tuhan-Tuhan nenek moyangmu. Disembahlah oleh generasi setelah generasi pembuat patung. Pada saat seperti itu Nabi Nuh diutus mengajak kembali umatnya agar beribadah hanya kepada Allah. Patung-patung ini tidak ada maknanya, tidak ada kekuasaan sedikit pun dalam menciptakan langit bumi, tidak ikut andil, ikut serta dalam menjaga alam semesta. Ya. Didakwahkan. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah sebutkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Mereka Nuh diutus kepada kaumnya itu selama alfasanah illa khamsin, 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Dakwah kepada kaumnya selama 150 tahun, ngajak kepada tauhid. Hari ini Ustadz dakwah 2 bulan materi tauhid, bosen. Kayaknya gak seru materi tauhid nih, ganti yang lain yang seru. Lagian kalau tauhid nih kayaknya mecah belah, ganti tema supaya seru. Padahal Nabi Nuh berdakwah tauhid selama 950 tahun.
Karena itulah agama kita. Apapun ibadah kita, sebagus apapun ibadah kita, kalau tidak dibangun di atas tauhid, hancur. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, tauhid itu yang paling utama. Nah, ini Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, ya. Yang masuk dakwah Nabi Nuh, yang ikut dengan dakwahnya Nabi Nuh itu cuman lebih kurang dari 80 orang. Berapa tahun lamanya tadi? 950 tahun, yang jadi pengikutnya cuman 80 orang. Hari ini kita dakwah 2 tahun, 5 tahun, yang ikut cuman antum-antum aja, ya. Ada bosennya, bosen. Itu aja. Nabi Nuh itu 950 tahun. Tidak ada bosan.